Shalom, semangat pagi. Kita berjumpa lagi untuk mendengarkan bacaan renungan pagi. Namun sebelum itu, saya ingin berbagi informasi yang saya dapatkan. Tahukah Anda, sebenarnya ada faktor lain yang menyebabkan kita dapat memiliki penyakit yang berbahaya tanpa kita sadari. Salah satunya adalah faktor penggunaan jenis piring sehari-hari. Dilansir dari Hello Sehat, sebuah studi yang dilakukan oleh Kaohsiung Medical University di Taiwan, mereka memanggil 12 orang responden dengan usia sekitar 20 tahunan. Penelitian ini berfokus kepada penggunaan jenis piring ketika mereka memakai bahan melamin, yaitu makanan panas yang baru saja dimasak, itulah yang ditaruh di atas piring melamin. Setelah 3 minggu, didapati bahwa orang-orang ini menghasilkan lebih banyak urin sekitar 8,35 mikrogram yang di dalamnya ada zat-zat berbahaya. Ternyata dengan menggunakan piring melamin sebagai alas untuk makanan panas yang baru saja disajikan, itu dapat membuat kita terserang penyakit. Memang mungkin tidak dalam dampak jangka pendek, tapi jangka panjang, yaitu kita lebih mudah merasakan demam, lalu kesulitan untuk buang air besar, lalu ada masalah pada paru-paru, bronkitis, juga kerusakan hati, serta yang paling parah adalah kita dapat menderita penyakit kanker. Ternyata hal yang kecil ini, kebiasaan yang kecil ini bisa berpengaruh untuk kesehatan kita. Itulah sebabnya jika kita memang di rumah sudah terlanjur memiliki koleksi piring melamin, itu masih dapat digunakan, tetapi khusus untuk makanan yang sudah dingin. Kenapa? Karena kalau kita masih menggunakannya untuk makanan yang panas, ada zat kecil di piring melamin ini yaitu formaldehida yang sangat berbahaya jika itu terserap oleh tubuh kita. Jadi kita harus memilih dari sekarang piring jenis apa yang dapat kita gunakan. Jadi yang aman pilihannya adalah piring kaca, piring keramik, piring stainless steel, dan juga piring kayu yang paling aman. Inilah hal kecil, kebiasaan kecil yang dapat mengubah kesehatan kita. Mari kita terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan juga. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil agar kita dapat terus merasakan dampak yang besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita 29 Agustus dengan judul Jika kita menghindari salib, kita kehilangan hidup kekal. Ayat intinya tertulis di dalam Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Mari kita dengarkan penjelasannya. Hanya ada 2 kelas, dan semua orang yang menempatkan diri mereka di pihak orang yang tidak setia berdiri di bawah panji hitam iblis, dan didakwa telah menolak dan membenci Kristus. Mereka dituduh dengan sengaja menyalibkan Tuhan kehidupan dan kemuliaan. Orang yang menghindari salib, menghindari pahala yang dijanjikan kepada orang yang setia. Pandanglah ke Golgota sampai hatimu meleleh pada kasih yang luar biasa dari Anak Allah. Dia tidak membiarkan apapun yang tidak dikerjakan agar manusia yang jatuh dapat diangkat dan dimurnikan. Apakah kita tidak akan mengakuinya? Akankah agama Kristus merendahkan penerimanya? Tidak. Tidak akan ada kemunduran untuk mengikuti jejak manusia Golgota itu. Hari demi hari, mari kita duduk di kaki Yesus dan belajar tentang Dia, bahwa dalam percakapan kita, tingkah laku kita, pakaian kita, dan dalam semua urusan kita, kita dapat mengungkapkan fakta bahwa Yesus berkuasa dan memerintah atas kita. Tuhan memanggil kita untuk berjalan di jalan yang telah terbentang untuk tebusan Tuhan. Janganlah kita berjalan di jalan dunia ini. Kita harus menyerahkan semua pada Tuhan dan mengakui Kristus di hadapan manusia. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku.
Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Hari demi hari kita harus menyangkal diri, mengangkat salib, dan mengikuti jejak guru. Saya senang bahwa pintu kasihan belum ditutup. Marilah kita dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret jatuh di atas batu karang itu dan hancur. Dengan kelemah lembutan, dengan kasih, dengan percakapan suci, dengan roh yang berbelas kasihan, akuilah Kristus kepada orang lain. Wahai, supaya kita dapat sampai pada suatu keadaan di mana Ia dapat menyatakan kemuliaannya seperti yang dinyatakan di Yerusalem ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas orang banyak itu. Salib Golgota bagi kita adalah jaminan hidup yang kekal. Kita kembali diingatkan mengenai memikul salib setiap hari, yaitu penyangkalan diri kita. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita tidak menghindari salib itu dengan menunda-nundanya. Ini adalah salah satu kebiasaan yang merugikan kita, yaitu menunda-nunda melakukan segala sesuatu. Mari kita tetapkan waktu khusus agar kita boleh terpaku pada poin-poin tujuan kita sepanjang hari ini. Kita masukkan dalam daftar hal yang akan kita lakukan hari ini, yaitu berbagi kasih, menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain melalui pakaian yang kita gunakan, melalui percakapan kita, dan juga pengaruh kita kepada sesama manusia. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya mengundang kita semua, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih banyak kami kembali mendengarkan suara Tuhan melalui ayat Alkitab dan juga penjelasan hari ini. Kami tahu kami masih sering kali menunda-nunda Tuhan untuk memperbaiki diri kami ini. Kami masih terlena dengan keadaan dunia, bahkan menikmati apa yang ditawarkan oleh setan. Tapi kami mau agar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Kami ingin Tuhan memiliki hidup yang kekal bersama dengan Engkau di surga. Karena kami tahu bahwa dunia ini hanyalah sementara saja. Bantulah kami Bapa agar setiap waktu boleh selalu merasakan kehadiran Tuhan, sehingga kami boleh terlepas dari godaan setan. Inilah doa pengharapan kami, kiranya Tuhan akan senantiasa bersama dengan kami dalam melewatinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, mari kita berjumpa kembali esok hari, dan saya rindu jika Anda ingin didoakan, mari Anda sampaikan dengan menuliskan usulan doa tersebut di kolom komentar di bawah ini seperti biasa. Sampai jumpa, tetaplah bersemangat untuk memikul salib Yesus agar kita boleh meraih hidup yang kekal pada akhirnya. Tuhan memberkati. Amin.